Teknologi pembangkit listrik, penyimpanan energi udara terkompresi, pembakaran non-pelengkap pertama di dunia. Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower, Amerika Serikat China, melihat masa depan Indonesia. Penyimpanan energi adalah teknologi kunci untuk membangun sistem tenaga baru, mencapai puncak karbon dan netralitas karbon. Seiring pengembangan skala besar tenaga angin fotovoltaik dan lepas pantai, kapasitas terpasang energi bersih di negeri Panda, China telah meningkat sangat pesat. Misalnya, Jiangsu hingga akhir tahun 2020 telah melebihi 40 juta kilowatt atau sekitar 22,8% dari total kapasitas pembangkit listrik terpasang di provinsi tersebut. Namun, energi baru yang dihasilkan alam telah menyebabkan perbedaan besar di jaringan listrik, serta tekanan besar pada konsumsi energi baru, pasokan listrik, maupun permintaan. Berbicara tentang teknologi pembangkit listrik, China selalu penuh dengan inovasi dan solusi. Misalnya, China telah mengembangkan teknologi penyimpanan energi udara terkompresi, pembakaran non-pelengkap pertama terbesar di dunia, lebih dari 4.000 megawatt untuk menghasilkan listrik di Gua Garam Qingtan, Jiangsu, 1.000 meter di bawah tanah. Dengan kondisi geologisnya yang sangat stabil, bentuk rongganya yang sangat bagus, dan udara bertekanan yang disuntikkan ke dalamnya tidak akan bocor dengan kandungan gas lebih dari 10 juta meter kubik. Jangan khawatir jika Anda tidak memahami kata-kata ini, karena Anda hanya perlu memahami 3 poin yang saya katakan ini. Pertama, apa yang dimaksud dengan teknologi pembangkit listrik penyimpanan energi udara terkompresi atau compressed air energy storage? Sederhananya, ini adalah baterai super atau power bank super. Di masa lalu, listrik yang tidak habis terpakai akan mudah terbuang dengan sia-sia, apalagi ketika di malam hari pada saat semua orang tidak menggunakan listrik. Jadi, pada saat konsumsi daya rendah ini, kita harus menemukan cara untuk menyimpan listrik. Bagaimana cara menyimpannya? Menurut penelitian ilmuwan China, gua garam bawah tanah merupakan salah satu cara yang terbaik. Ketika ada banyak kelebihan listrik di malam hari, ilmuwan China menekan udara ke dalam gua garam 1.000 meter di bawah tanah. Dan ketika menggunakan listrik di siang hari, baru kemudian melepaskan tekanan udara untuk menghasilkan listrik. Inilah teknologi penyimpanan energi dan penghasil listrik dari gua garam yang kita lihat di China hari ini. Poin kedua, apa itu gua garam? Seperti diketahui, ada lapisan garam di bawah tanah. Setelah menambang lapisan garam ini, ada lubang besar yang tersisa akibat penambangan. Pada dasarnya, kita akan menimbun kembali lubang besar ini dengan tanah. Namun, Anda mungkin perlu melakukan beberapa penguatan agar tanah tidak mudah tenggelam. Tetapi sekarang, ketika Anda memasukkan udara terkompresi ke dalamnya, dia akan menjadi baterai besar. Artinya, Anda telah mengubah sampah menjadi harta karun. Just FYI, gua garam bawah tanah memiliki masa simpan energi yang sangat lama, biaya yang lebih rendah, keamanan, perlindungan lingkungan, dan tapak kecil yang telah menjadi arah penting untuk pengembangan penyimpanan energi berskala besar. Gua garam adalah rongga besar yang terbentuk setelah ekstraksi garam dalam air. Ini memiliki keuntungan alami dari volume besar, kedap udara yang sangat baik, dan stabilitas yang sangat tinggi. Poin ketiga, ini adalah teknologi China pertama kalinya di dunia yang dapat menghasilkan listrik nol karbon dari udara terkompresi. Menurut National Development and Reform Commission and National Energy Administration China, secara resmi mengeluarkan rencana 5 tahun ke-14 untuk rencana pelaksanaan pengembangan penyimpanan energi baru. Pada tahun 2025, penyimpanan energi baru akan memasuki tahap pengembangan skala besar untuk aplikasi komersial skala besar. Kinerja teknologi penyimpanan energi elektrokimia akan lebih ditingkatkan, sehingga dapat menurunkan 30% total biaya. Pada tahun 2030, penyimpanan energi baru akan sepenuhnya berorientasi pasar, sehingga membantu China mempercepat dan merealisasikan netralitas karbon pada tahun 2060. Di antara metode penyimpanan energi yang ada saat ini, seperti penyimpanan hidro terpompa yang paling stabil, namun memiliki keterbatasan dalam pemilihan lokasi, ataupun metode penyimpanan energi elektrokimia, tetapi memiliki kelemahan menonjol dalam hal durasi dan keamanan. Sehingga membangun sistem tenaga baru yang lebih solid diperlukan lebih banyak teknologi penyimpanan energi baru.
Di antaranya adalah penyimpanan energi udara terkompresi dianggap sebagai teknologi kedua yang paling cocok untuk penyimpanan listrik skala gigawatt. Setelah teknologi penyimpanan hidro yang terpompa karena dapat disimpan untuk jangka waktu yang sangat panjang. Biaya yang lebih rendah, keamanan dan karakteristik perlindungan yang ramah lingkungan. Sebenarnya, teknologi penyimpanan energi udara terkompresi atau compressed air energy storage bukanlah teknologi baru. Karena pada awal tahun 1970-an dan tahun 1990-an, pembangkit listrik Huntorf dari Jerman dan pembangkit listrik McIntosh dari Amerika Serikat telah membangun pembangkit listrik komersial skala besar lebih dari 100 megawatt. Tetapi teknologi penyimpanan energi udara terkompresi mereka sangatlah tradisional, sehingga menghadapi 3 hambatan teknis utama seperti tempat penyimpanan gas yang besar dan stabil, ketergantungan pada bahan bakar fosil yang sangat tinggi, dan efisiensi konversi yang lebih rendah. Dibandingkan dengan pembangkit listrik Amerika Serikat dan Jerman, inovasi terbesar dari proyek ini adalah penggunaan teknologi pembakaran non-tambahan untuk pertama kalinya di dunia, yang tidak bergantung pada sumber energi eksternal dalam proses pembangkit listrik tenaga udara terkompresi, sehingga dapat mencapai nol emisi karbon. Pada saat ini, 2 set sistem penyimpanan energi udara terkompresi yang dioperasikan secara komersial di dunia adalah pembakaran tambahan, dan efisiensi konversi listrik hanya sekitar 20% setelah menghilangkan bagian dari bahan bakar fosil. Setelah proyek penyimpanan energi udara terkompresi Gua Garam Jingtan Jiangsu mengadopsi teknologi pembakaran non-tambahan, efisiensi konversi energi listrik dapat ditingkatkan lebih dari 60%, dan seluruh proses tidak memiliki pembakaran dan tidak ada emisi. Sebagai pembangkit listrik penyimpanan energi udara bertekanan non-suplemen pembakaran pertama di dunia, semua peralatan utama dari proyek ini adalah yang pertama buatan dalam negeri China. Tentu saja, pembangunan proyek juga telah mengumpulkan tim nasional industri energi China, seperti China State Grid, Dongfang Electric, Harbin Electric, Shanghai Electric, China Energy Construction, China Power Construction, China Petroleum, Sinopec, dan grup konstruksi Zhejiang. Dalam praktek Made in China, proyek ini bergantung pada teknologi penyimpanan energi udara kompresi non-suplemen pembakaran Universitas Tsinghua yang telah mengajukan lebih dari 100 paten dengan hak kekayaan intelektual yang sepenuhnya independen. Dalam hal penciptaan standar China, proyek ini merilis standar pengkodean KKS pembangkit listrik penyimpanan energi udara terkompresi pertama di China, menetapkan standar nasional pertama penyimpanan energi udara terkompresi, standar industri tenaga pertama, dan 3 standar kelompok secara bertahap membentuk sistem standar penyimpanan energi udara kompresi China. Dapat dikatakan, teknologi penyimpanan energi udara terkompresi Gua Garam Jingtan Jiangsu telah mendorong transformasi lebih lanjut dari struktur energi China dan juga memberikan pengalaman berharga bagi teknologi penyimpanan energi kompresi udara dunia. Saat ini, Jingtan Jiangsu memiliki 10 juta meter kubik penyimpanan gas gua garam bawah tanah dan telah membangun pembangkit listrik penyimpanan energi udara bertekanan lebih dari 4.000 megawatt. Teknologi penyimpanan energi udara terkompresi non-pelengkap ini telah membantu China menghemat 30.000 ton batubara dan mengurangi emisi karbon dioksida sebesar 60.800 ton sepanjang tahun. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!